pada sore hari ini untuk beribadah sekolah minggu, dan kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Kita akan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan. Biarlah hati kita, pikiran kita fokus untuk Tuhan. Engkau sungguh baik.
menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami yang Kamu muliakan ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini, kiranya Tuhan yang memimpin dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Udah berapa bulan ya nih kita tidak berjumpa bersama-sama, tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Menurut adik-adik udah berapa bulan kita tidak bersama-sama beribadah di gereja? Ada yang tahu nggak ada berapa bulan? Udah hampir 3 bulan loh kita tidak beribadah bersama-sama di gereja. Tapi kakak tetap berharap kalian tetap semangat untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, walaupun cuma secara online, tapi itu tidak menentukan semangat kalian untuk tetap memuji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita akan pujian. Oh sukacitaku, haleluya. Sebagai gerakannya ya adik-adik.
kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berikan tanah hati kita yang terbaik untuk kita beri oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat
adik-adik sedikit pun. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Selamat sore adik-adik. Puji Tuhan, kita telah mendengar puji-pujian yang telah disampaikan kakak-kakak kita. Kiranya puji-pujian dan penyembahan memberkati adik-adik sekalian. Pada sore hari ini kita berjumpa lagi di hari yang sungguh sangat spesial. Karena apa? Hari dimana kita berbakti kepada Tuhan. Walaupun pada hari-hari ini kita dibatasi oleh ruang dan waktu, dan biarlah siaran ini bisa memberkati adik-adik. Walaupun adik-adik di rumah, adik-adik tetap semangat, tetap rindu untuk berbakti kepada Tuhan, walaupun pada saat ini belum bisa. Puji Tuhan, biarlah adik-adik tetap semangat dalam Tuhan ya. Puji Tuhan, pada sore hari ini kakak akan berbagi kepada adik-adik sekalian di rumah. Dan kiranya adik-adik dapat memperhatikan kakak ya. Jangan ada saat dengar firman Tuhan adik-adik malah keluyuran atau main-main. Coba kita serius agar setiap kedepannya kita hidup, Tuhan juga serius kepada kita. Kalau adik-adik main-main sama Tuhan, pada saat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga akan main-main kepada adik-adik. Tapi kalau adik-adik serius mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh, Tuhan akan sungguh-sungguh juga akan memberkati adik-adik. Percaya saja, Tuhan akan memberkati adik-adik. Puji Tuhan. Pada sore hari ini kakak
ingin kita sama-sama buka Alkitab ya. Baik di rumah, dimanapun adik-adik berada, kita mari sama-sama baca Alkitab. Kakak harap adik-adik baca Alkitab ya. Kalau misalnya ada HP, ya cobalah singkirkan dulu lah HP-nya. Kita coba baca Alkitab. Biar jangan nanti ketika setelah baca firman, adik-adiknya bukan fokus ke firman Tuhan, malah apa? Buka yang lain di HP. Oleh sebab itu kakak berharap adik-adik di rumah untuk sama-sama juga membuka Alkitab bersama. Kita bisa belajar bersama dan kita diberkati juga bersama oleh Tuhan. Karena Tuhan memberkati untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Ayo kita mari bersama-sama. Kita buka di Bilangan 12. Sekali lagi, Bilangan 12. Kita baca mulai dari yang pertama ya adik-adik ya. Bilangan 12. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia berjudul Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan dengarlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dengan penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukankah demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku? Puji Tuhan. Pada sore hari ini kakak ingin menyampaikan beberapa hal mengenai perbuatan yang disukai Tuhan dan yang dibencinya. Mungkin adik-adik banyak ketahui ya apa yang dibenci. Pasti banyak hal ya. Tetapi pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama apa sih yang dibenci Tuhan, apa juga yang disukai Tuhan dari perbuatan kita. Yang pertama, yang dibenci, karena biasanya identik hal yang buruk itu sering kita lakukan daripada hal yang baik. Lebih suka kita lakukan. Nggak tahu kenapa itu. Yang pertama adalah memberontak. Di judulnya sudah terjelas disampaikan bahwa Miriam dan Harun memberontak. Mengapa demikian? Karena ketika pada saat itu si Musa, nabi yang Tuhan kirim untuk bangsa Israel, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mengambil perempuan dari Kusi yang memang bukan dari golongan orang Israel. Hal itu menyebabkan rasa kecemburuan di dalam hati Miriam dan Harun, sehingga mereka berkata, apakah cuma Harun saja yang bisa menerima wahyu atau firman Tuhan atau segala sesuatu yang Tuhan bicarakan itu, berkomunikasi dengan Tuhan hanya bisa Harun saja? Bukan Harun, hanya bisa Musa saja. Maaf, sorry. Hal itu ternyata bukan disukai oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu memilih seseorang bukan dengan
pikiran dan perasaan kita, bukan dari setiap apa yang kita perbuat baik. Karena Tuhan itu melihat hati. Kita mungkin bisa berbuat baik kepada orang, tetapi belum tentu hati kita memang tertuju kepada apa yang kita perbuat itu. Bisa saja kita berbuat baik, tapi ada maksud. Tetapi berbeda dengan Musa. Musa memang berbuat baik. Kita bisa disampaikan apapun ya. Musa ialah seorang yang lemah lembut hatinya. Di ayat-ayat sebelumnya, selanjutnya juga disampaikan bahwa Musa sampai meminta kepada Tuhan, karena sebelumnya meminta kepada Tuhan untuk menghapus namanya. Demi apa? Demi bangsa Israel, biar tidak dihukum oleh Tuhan. Itu adalah tindakan yang berani. Itu luar biasa. Mungkin kalau di dunia ini, dari 1.000 orang hanya Musa lah yang seperti itu, yang bisa berani mengatakan seperti itu. Masuk lagi dalam hal topik tadi, mengapa pemberontakan itu tidak disukai Tuhan? Coba kita baca yuk. Di Yakobus 4 ayat 6. Sekali lagi Yakobus 4 ayat 6. Adik-adik jangan lupa ya baca ya firman Tuhan, karena firman Tuhan ini sungguh sangat memberkati. Adik-adik nanti kalau misalnya besar, sudah dewasa, nanti orang tanya, "Kamu orang Kristen ya?" "Iya." "Kamu tahu enggak ayat ini?" Kita nggak tahu. Kita nggak bisa jawab. Gimana? Nanti bilang orang Kristen, kok orang Kristen seperti itu sih? Padahal apa? Padahal dari kitanya sendiri yang mau baca firman Tuhan. Akhirnya firman Tuhan tidak tahu kita. Oke, yuk, mari sama-sama. Yakobus 4 ayat 6b berbunyi demikian. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan itu melihat hati. Mungkin pada saat itu Tuhan tidak dapati hati yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Israel selain Musa. Sehingga Musa lah yang dipilih Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat-umat tersebut. Mungkin walaupun Harun dan Miriam itu pandai dalam berbicara, tetapi Tuhan itu tidak melihat skill. Tetapi bukan cuma melihat skill, tetapi juga hati. Tuhan bisa memakai orang yang tidak bisa apa-apa untuk melayani Tuhan, untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Hatinya tulus mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita renungkan pada hari-hari ini. Adik-adik, jika pada hari-hari ini adik-adik diperhadapkan dengan hal yang tidak enak, seperti misalnya contoh di rumah, ketika adik-adik disuruh orang tua pergi belanja, "Dek, Kak, beliin dong sabun atau odol atau apapun, minyak goreng." Kita bilang, "Jangan saya lah, saya lagi main, nanti aja." Atau, "Kakak aja, adek aja, saya lagi asik nih," bilang gitu. "Lagi PW nih, PW, gak bisa." Ingat adik-adik, kita harus berbuat baik. Jangan lihat karena hal itu sepele, tetapi itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Hal yang kedua ya, tadi yang pertama. Hal yang kedua, ini adalah hal yang disukai oleh Tuhan. Apa itu? Taat. Kata taat ini sudah familiar lah di pendengaran kita. Kuping kita pasti tahu apa itu taat, apa itu. Tetapi untuk melaksanakan itu adalah suatu hal yang sulit kalau tidak didasarkan dari hati kita. Ketika adik-adik di rumah tak tolong sama orang tua untuk melakukan sesuatu, misalnya, "Dek, minta tolong cuci piring dulu," atau "Kak, minta tolong cuci piring dulu," atau apapun,
Atau Dek, belajar. Kak, belajar. Dalam hati, mungkin dalam hati kecil kita ada untuk bilang, apaan sih mama nih, atau apa nih. Timbul rasa apa? Rasa yang memberontak itu, rasa yang ingin melawan dari apa yang telah disuruh kepada kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan pada sore hari ini, di saat kita mau tunduk kepada Tuhan, Tuhan juga akan mau mengasihi kita dan mau juga menolong kita, memberkati kita, asalkan dari kita mau taat kepada Tuhan. Kita buka yuk. Contoh, siapa sih yang taat pada zaman perjanjian lama? Kita belajar ya, sama-sama ya. Biar kita semakin hari semakin tahu banyak hal. Semakin hari kita diberkati oleh Tuhan. Karena adik-adik kan gak mungkin selamanya kecil kan, pasti nanti akan semakin dewasa. Nah, biarlah nanti semakin dewasa adik-adik tahu dan mengerti, dan bisa hal ini menjadi pedoman bagi adik-adik ke depannya. Untuk apa? Untuk lebih baik. Kita buka sama-sama di Kejadian 37. Sekali lagi kakak sebut Kejadian 37 ayat pertama kita mulai. Mari sama-sama kakak kita baca. Judul perikopnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, ia jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya anak Bilha dan Zilpha, kedua istrinya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudaranya. Saya mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan menyuruh membuat jubah yang mahal indah bagi dia. Kita loncat ayat 12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu yang mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka, sahut Yusuf. Ya Bapa, kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, dan bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Puji Tuhan. Pada saat Yusuf di tempat keluarganya, dia memang sangat dikasihi. Hal itu menyebabkan perbuatan yang sungguh tidak sesuai yang diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya iri kepada dia. Tetapi apa yang diperbuat Yusuf? Yusuf tidak hiraukan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Bahkan ketika dia disuruh oleh ayahnya untuk memberi makan kepada saudara-saudaranya yang tidak berbuat baik kepada dia, dia mau tunduk. Dia mau. Bisa aja dia berpikiran, masa sih ayah saya suruh aja tuh pelayan untuk kasih ke mereka, kakak-kakak saya, saudara-saudara saya. Bisa aja kan berkata seperti itu. Tetapi apa yang diperbuat dia? Dia berkata, iya Bapa. Ini adalah suatu tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yusuf. Dia taat kepada ayahnya, walaupun apa yang diterimanya tidak sesuai dengan harapannya. Bukan dia dapat
ucapan terima kasih dari saudara-saudaranya. Malahan dia dimasukkan ke dalam sumur. Lalu apa? Dijual kepada orang Ismail ke Mesir. Setelah di Mesir dia apa? Dijual lagi ke Potifar, pegawai istana. Lalu apa? Dia dipekerjakan di sana. Tetapi karena dia taat, tunduk kepada ayahnya, Tuhan juga berkati dia. Tuhan juga memperhatikan dia. Kenapa? Karena dia taat kepada orang tua, kepada orang yang mungkin saat itu tidak mengasihi dia. Bisa saja dia berontak ketika abang-abangnya menjualnya, tapi dia tidak memberontak. Dia mengikuti aja alur yang diperbuat oleh abang-abangnya. Alhasil apa? Dia dijual ke tanah Mesir. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Karena apa dia? Dia taat. Makanya Tuhan juga mau mengasihi dia. Tuhan mau menyertai dia kemanapun dia pergi. Sehingga apapun yang dibuat dia berhasil. Sampai di rumah Potifar dia dipakai oleh Tuhan untuk bisa memberkati rumah Potifar. Dia malah dipercayakan menjadi orang yang tertinggi di rumah dia. Ketika dia dipercayakan luar biasa di rumah Potifar, apa yang diterima? Suatu hal yang tidak dipikirkan oleh sama sekali oleh Yusuf. Dia difitnah oleh istri dari tuannya. Akhirnya dia apa? Dia masuk penjara. Tetapi ingat, karena dia taat, Tuhan tetap menyertai dia. Walaupun di penjara, dia diberkati oleh Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan untuk bisa memberkati penjaga penjara. Kepala penjara. Sehingga kepala penjara mempercayakan tahanan semuanya kepada Yusuf. Itulah orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan akan menyertai kemanapun dia pergi. Itu janji Tuhan. Asalkan taat dan tunduk apapun yang diperbuat oleh siapapun. Baik itu orang itu jahat maupun baik. Taat saja. Taat saja. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan pasti akan memperhitungkan setiap perbuatan kita, setiap tingkah laku kita, setiap apapun yang kita ambil, keputusan yang kita ambil, Tuhan memperhitungkan semuanya. Ketika kita belajar taat, kita belajar tunduk kepada otoritas, kepada siapapun, baik di rumah, kepada orang tua, kepada siapapun, saudara-saudara kita yang lebih tua daripada kita, atau ketika kita ke sekolah, kita tunduk kepada guru-guru yang mengajar kita, baik ke gereja kita tunduk kepada gembala kita, bapak gembala kita, dan para pembina-pembina yang lain. Itu suatu sikap yang harus kita tanamkan mulai dari saat ini, adik-adik ya. Biar adik-adik melihat masa depannya sungguh sangat diberkati oleh Tuhan. Kakak harap adik-adik nanti setelah besar, kakak bisa mendengar, adik-adik bisa sukses. Ada yang jadi gubernur lah, ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi menteri atau apapun profesinya yang Tuhan pakailah adik-adik menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Karena adik-adik mau belajar taat dan tunduk kepada Tuhan. Ingat bahwa setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan memperhitungkan. Ketika kita memberontak, apa yang kita terima? Seperti halnya Miriam. Miriam ketika dia memberontak, dia menerima apa? Yaitu kusta. Kusta itu sungguh sangat menjijikan dan sungguh sangat menakutkan. Karena kenapa? Kita akan dikucilkan dari masyarakat. Seperti halnya dengan masa-masa seperti ini. Kalau kita kena COVID, kita pasti akan dikucilkan. Kita akan dijauhkan oleh orang lain. Begitu juga dengan kusta pada zaman itu.
Kita tidak mau kan hal-hal yang tidak baik itu kita terima. Karena kenapa? Karena kesalahan kita sendiri. Kita memberontak, kita tidak taat. Alhasil hal buruk yang kita terima. Belajar ya adik-adik, untuk kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati adik-adik. Tanamkan firman Tuhan ini dan mintalah Roh Kudus untuk selalu mengingatkan adik-adik, untuk selalu menguatkan adik-adik, tetap bertahan di dalam mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan, tambah cinta Tuhan, tambah setia dengan Tuhan, tambah ingin dekat selalu kepada Tuhan. Percaya bahwa masa depan adik-adik penuh dengan harapan. Harapan apa? Harapan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada adik-adik, kepada seluruh yang menyaksikan acara ini, menyaksikan siaran ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan membuat segala sesuatunya lancar. Karena ketika kita mau tunduk dan taat kepada Tuhan, Tuhan juga memperhitungkan kita. Tuhan juga mau taat. Setiap apapun yang kita mau, Tuhan berikan. Karena Tuhan ingin melihat hati kita. Tetapi perlu diingat juga, kalau misalnya Tuhan tidak memberikan, ya adik-adik jangan marah kepada Tuhan. Tuhan ini kenapa saya sudah berbuat kok nggak dikasih? Tenang dulu, tunggu dulu. Yang mungkin waktunya belum tepat. Percaya saja, Tuhan akan memberikan pada waktunya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pada sore hari ini, pembelajaran hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, membuat segala sesuatunya ini bisa diterima oleh adik-adik yang di rumah maupun setiap orang yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Tuhan tanamkan di hati mereka, Tuhan taruh lebih lagi. Tuhan Roh Kudus-Mu urapi, Tuhan memberkati, biarlah hamba-Mu terbatas sampai berbicara, tetapi biar Roh Kudus yang berbicara di hati mereka semua, dan Roh Kudus kiranya memberkati kehidupan mereka. Tuhan pakai lebih lagi anak-anak-Mu yang di rumah yang setia, selalu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan memperhatikan siaran ini. Kiranya setiap apapun yang dia cita-citakan, setiap apapun yang dia harapkan, Tuhan berkati. Tuhan membuat segala sesuatunya lancar, karena Tuhan yang menjadi kepala atas kehidupan mereka. Tuhan ajari mereka untuk tetap melakukan firman-Mu, bukan hanya mendengar, tapi bisa menerapkan kehidupan mereka, agar kelak ketika kami bersama-sama bertemu, berjumpa dengan Engkau di awan yang penuh dengan kemuliaan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kehidupan kami semua. Cukupi kebutuhan kami jasmani maupun rohani kami Tuhan, biar kehidupan kami tetap setia, tetap melekat kepadamu. Terpuji-pujilah nama-Mu, dan biarlah damai sejahtera, cinta kasih Tuhan menyertai kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus kembali datang kedua kali menjemput kami semua dengan sukacita dan penuh harapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri setiap rangkaian ibadah kami, siaran kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.